Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin membahas tentang peradaban Islam modern di Turki. Pada perkembangan sejarah peradaban Islam modern di Turki, suku Turki Utsmani yang awalnya merupakan suku nomaden menghabiskan beberapa generasi untuk mencari daerah pemburuan baru di wilayah Turki saat ini. Bangsa Romawi memerintah wilayah tersebut selama lebih dari 4 abad, dan selama masa itu bangsa Turki Utsmani dikenal sebagai bangsa Bizantium pada tahun-tahun awal Masehi. Ibu kota Romawi dipindahkan ke Konstantinopel setelah diambil alih oleh bangsa Barbar. Suku nomaden Koyig Oghuz, salah satu suku Turki yang tinggal di Gurun Gobi Barat di bawah kekuasaan Sulaiman, adalah leluhur dinasti Utsmani. Ia mengajak anggota sukunya dari sukunya untuk melarikan diri dari invasi Mongol yang melanda dunia Islam pada tahun 1219 sampai 1220 di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm. Setelah itu, mereka membuat rumah mereka di sana sebelum pindah ke Syam untuk menghindari invasi Mongol. Raja Sulaiman dari Turki mengalami kecelakaan saat mencoba pindah ke Syam pada tahun 1228 Masehi. Banjir besar menyebabkan sungai Efrat tiba-tiba meluap membawa mereka pergi. Akhirnya kelompok Turki terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian kembali ke Khurasan, sementara sekitar 400 keluarga dipindah ke Ertugrul. Putra ketiga Utsman melanjutkan perjalanan mereka ke Asia Kecil dan bergabung dengan Raja Salajikah Alauddin II. Bersama-sama mereka menghadapi Kekaisaran Bizantium dalam upaya untuk merebut wilayah perbatasan Syria. Serangan bangsa Mongol terhadap Seljuk pada tahun 1300 Masehi mendorong Sultan Alauddin II dari dinasti ini untuk memecah belah sejumlah kerajaan kecil. Setelah Seljuk hancur, Utsman memproklamasikan berdirinya Kekaisaran Utsmani dan menegaskan kedaulatan penuh atas wilayah yang dikuasainya. Ibu kota dipindahkan ke Kuras Hisar, yang juga dikenal sebagai Keraja Hisar, dari Sukut atau Suyut. Berkat kekuatan militer Utsman, para sultan dari dinasti yang lebih kecil terlindungi dari ancaman budaya serangan bangsa Mongol. Dengan menyandang gelar Padishah Ali Utsman, mereka secara implisit mengakui Utsman sebagai raja tertinggi. Ia menaklukkan Kekaisaran Romawi pada tahun 1453 Masehi. Dinasti Mamalik pada tahun 1517 Masehi, Selat Dardaneles pada tahun 1361 Masehi, Casablanca pada tahun 1389 Masehi, serta Asia Kecil dan wilayah Thrace pada tahun 1354 Masehi. Selanjutnya, peradaban Islam pada abad modern. Pada abad modern, dinasti Turki Utsmani dan dinasti Turki Seljuk adalah 2 dinasti yang berhasil didirikan oleh bangsa Turki dan tercatat dalam sejarah Islam. Sejak akhir abad ke-18, sains modern telah menjadi ancaman serius bagi dunia Islam, terutama setelah pendudukan Napoleon Bonaparte di Mesir pada tahun 1798 dan kolonisasi atau pengaruh Eropa di sebagian besar dunia Islam. Kemajuan teknologi Barat sebagian besar bertanggung jawab atas proses ini. Muhammad Ali adalah tokoh penting dalam pertempuran militer melawan Prancis setelah menaklukkan Napoleon. Ia menguasai Mesir hingga tahun 1849 Masehi, setelah dipilih sebagai Pasha oleh Kaisar Ottoman pada tahun 1805. Muhammad Ali Pasha mendirikan beberapa sekolah teknik dengan
guru-gurunya dari luar negaranya. Dengan biaya pemerintah, ia mengirim 311 mahasiswa untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, antara Prancis, Australia, Italia, dan Inggris. Militer dan angkatan laut, teknik mesin, medis, farmasi, serta seni dan kerajinan semuanya dipelajari secara khusus. Budaya Turki merupakan perpaduan pengaruh Arab, Bizantium, dan Persia. Mereka banyak belajar tentang moralitas dan etika, kehidupan kerajaan dan lembaga pemerintahan dari budaya Persia. Sementara mereka mempelajari konsep ekonomi, sosial, dan ilmiah dari Arab. Mereka memperoleh dasar-dasar militer mereka dari Bizantium. Bangsa Turki Utsmani dikenal sebagai bangsa yang senang dan mudah berasimilisasi dengan bangsa lain, terbuka terhadap berbagai budaya dan mudah berintegrasi dengan negara lain. Ilmuwan tidak begitu dikenal saat itu. Meskipun demikian, mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan seni arsitektur Islam dengan menciptakan bangunan masjid yang menakjubkan seperti Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dan Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih dan Masjid Sulaiman. Masjid-masjid ini juga memiliki kaligrafi yang indah sebagai dekorasinya. Masjid yang dulunya merupakan bagian dari gereja Hagia Sophia ini terkenal dengan kaligrafinya yang indah. Selain menjadi peninggalan masa lalu yang luar biasa, Islam dan budayanya juga merupakan kekuatan penting yang masih sangat dihargai di dunia modern. Umat Islam masih membaca dan mempelajari Al-Quran saat ini. Budaya Islam terus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara hidup manusia di bumi. Salah satu adat dalam Islam adalah toleransi beragama, dan agama ini tidak memiliki ajaran yang rasis. Dalam hal ini, agama yang didirikan oleh Muhammad memiliki ajaran yang mendorong kemajuan bagi semua orang, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang melakukan pembaharuan di Turki, ialah 1. Sultan Salim III, yang kedua Mahmud II, dan yang ketiga Abdul Majid, yang keempat Rashid Pasha, dan yang kelima Namik Kemal. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.